Metode kuno Ibnu Sina bisa sembuhkan penyakit yang dokter modern lupakan. Jutaan orang masih terjebak mencari jawaban. Kenapa solusi yang ada di depan mata ini justru diabaikan selama berabad-abad? Bersiaplah mengungkap rahasia Ibnu Sina yang revolusioner, yang akan mengubah total pandanganmu tentang kesehatan dan pengobatan. Kita mulai dari awal, menelusuri jejak seorang jenius yang melampaui zamannya di jantung peradaban Islam. Coba pikirkan, di era teknologi medis paling canggih ini, kenapa kita masih sering mendengar keluhan yang sama? Banyak dari kita merasa lelah, stres, atau tidak bugar, padahal sudah mencoba berbagai macam solusi modern. Rasanya seperti ada yang kurang, bukan? Kita minum vitamin, ikut diet tren, atau bahkan rutin ke dokter. Tapi seringkali masalah itu kembali lagi. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Bahkan, kadang kita merasa lebih tergantung pada obat-obatan daripada sebelumnya. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada kunci yang hilang? Apakah ada rahasia kuno yang terlupakan yang bisa mengubah total pandangan kita tentang kesehatan? Bersiaplah, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bayangkan ini, di saat kita menghabiskan triliunan untuk riset medis modern, seorang dokter yang hidup 1000 tahun lalu, Ibnu Sina, sudah menemukan solusi untuk banyak penyakit yang kini masih jadi misteri. Dan yang lebih mengejutkan, ilmunya justru kita abaikan. Akibatnya fatal, kita terjebak dalam siklus pengobatan yang terus-menerus menambal gejala tanpa menyentuh akar masalahnya. Pikirkan saja, berapa banyak penyakit kronis yang diderita orang saat ini, dan berapa banyak biaya yang berpuras tanpa hasil memuaskan. Biaya kesehatan meroket, pasien frustrasi. Sistem medis modern seolah kehilangan arah. Padahal, jawabannya sudah ada di depan mata kita berabad-abad lalu, menunggu untuk digali. Ibnu Sina, atau yang dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, bukanlah sembarang tabib. Dia adalah seorang polimat, filsuf, astronom, dan dokter paling berpengaruh di zamannya. Karyanya yang paling monumental, Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine, menjadi ensiklopedia medis standar di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 6 abad. Ini bukan sekadar buku, melainkan revolusi pengetahuan. Dia tidak hanya mengobati sakit, tetapi mencari harmoni dalam tubuh. Ibnu Sina mengintegrasikan pengetahuan Yunani kuno, Persia, dan Arab, menciptakan sistem diagnosis dan pengobatan yang sangat holistik. Dia menekankan pentingnya diet seimbang, olahraga teratur, dan bahkan kondisi mental dalam menjaga kesehatan. Sebuah konsep yang baru diakui secara luas di era modern sebagai kesehatan integral. Jadi, bagaimana mungkin seorang jenius yang fondasi ilmunya menopang kedokteran modern selama ratusan tahun, kini justru sering diabaikan, atau bahkan dicap kuno dan tidak ilmiah oleh sebagian praktisi? Apakah kita benar-benar melupakan kuncinya, atau justru terlalu takut untuk mengakuinya? Kita sering mengira obat hanyalah pil, suntikan, atau prosedur medis canggih. Kita mengukur kemajuan kedokteran dari seberapa cepat kita bisa menekan gejala dengan intervensi langsung. Tapi, bagaimana jika definisi pengobatan itu sendiri jauh lebih sempit dari apa yang seharusnya? Bagi Ibnu Sina, penyakit bukanlah musuh yang harus dihancurkan secara brutal, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ada ketidakseimbangan fundamental dalam diri kita, bukan cuma di organ tertentu, tapi di seluruh sistem tubuh, pikiran, dan bahkan jiwa. Ibnu Sina tidak hanya melihat tubuh sebagai mesin yang rusak, melainkan sebagai ekosistem yang rapuh. Dia tidak hanya mengatasi gejala, melainkan memulihkan harmoni dan keseimbangan menyeluruh tubuh. Pengobatan modern seringkali fokus pada spesialisasi, memecah tubuh menjadi bagian-bagian terpisah. Sementara Ibnu Sina ratusan tahun lalu sudah melihat keseluruhan. Dia mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan kita, dari makanan, tidur, emosi, hingga lingkungan, punya peran vital dalam kesehatan. Jadi, pertanyaan mengapa kita melupakan kuncinya, kini punya jawaban baru. Kita tidak melupakan, tapi mungkin tidak pernah benar-benar memahami. Kita sibuk mencari solusi eksternal, padahal kuncinya ada pada pemahaman internal yang holistik. Lalu, bagaimana tepatnya Ibnu Sina mencapai harmoni ini? Apa saja metode kuno yang sebenarnya justru lebih relevan dari yang kita bayangkan? Bahkan untuk tantangan kesehatan paling modern sekalipun, bersiaplah, karena jawabannya akan mengejutkan Anda. Jadi, apa sebenarnya inti dari kebijaksanaan Ibnu Sina yang bisa jadi solusi?
Ini bukan tentang pil ajaib atau prosedur rumit. Ini tentang sebuah pemahaman mendalam. Tubuh kita adalah sebuah ekosistem yang kompleks, bukan sekumpulan gejala terpisah. Ibnu Sina percaya, mengobati hanya gejalanya itu seperti memangkas daun-daun kering tanpa pernah menyirami akarnya. Inilah kunci yang kita cari, yang mungkin selama ini terlupakan, bahkan terabaikan oleh fokus pengobatan modern. Ingat pertanyaan di awal video kita? Mengapa solusi kuno ini bisa jadi jawaban yang dokter modern lupakan? Jawabannya ada di sini. Ibnu Sina tidak hanya menargetkan penyakit, tapi juga membangun kembali fondasi kesehatan dari dalam, mengembalikan keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Dia tidak hanya bertanya, apa yang sakit, tapi mengapa sistem ini tidak berfungsi optimal? Pendekatan modern seringkali memberikan kita solusi cepat untuk nyeri, untuk demam, untuk tekanan darah tinggi. Tapi apakah itu benar-benar meningkatkan kualitas hidup Anda dalam jangka panjang, atau justru menciptakan ketergantungan dan masalah baru? Metode Ibnu Sina sebaliknya fokus pada akar masalah, memastikan Anda tidak hanya bebas dari gejala, tapi juga membangun ketahanan tubuh yang sesungguhnya. Jika kita terus mengabaikan kebijaksanaan ini, kita berisiko terjebak dalam lingkaran pengobatan yang tak berujung. Kerugiannya bukan hanya finansial, tapi juga pada kualitas hidup yang terus terkikis, energi yang hilang, dan potensi diri yang tak tercapai. Memilih pendekatan Ibnu Sina berarti memilih untuk menjadi arsitek kesehatan Anda sendiri, bukan sekadar penonton pasif. Ini tentang memberdayakan diri dengan pemahaman bahwa tubuh Anda punya kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan jika diberikan kondisi yang tepat. Ini bukan sekadar pengobatan, ini adalah filosofi hidup. Dan yang mengejutkan, banyak penelitian modern kini mulai mengkonfirmasi prinsip-prinsip holistik yang telah diajarkan Ibnu Sina ribuan tahun lalu. Ilmu pengetahuan kembali ke akar kebijaksanaan kuno, menyadari bahwa pengobatan simptomatik saja tidak cukup. Tapi bagaimana persisnya Ibnu Sina menerapkan semua ini? Apa saja metode kuno yang bisa kita adaptasi hari ini untuk mengubah kesehatan kita secara drastis? Bersiaplah untuk mengungkap rahasia praktisnya di bab selanjutnya. Melalui warisan Ibnu Sina, kita menemukan peta jalan abadi bagi kesehatan modern. Pendekatan holistiknya sangat relevan untuk tantangan kita hari ini. Sebuah kebijaksanaan kuno tentang keseimbangan terus bergema lintas zaman. Dan di sana terhampar potensi harmoni sejati antara tubuh, jiwa, dan lingkungan. Ternyata kebijaksanaan kuno Ibnu Sina memang punya dampak mendalam ya. Menurutmu, metode kuno mana yang paling harus kita pelajari lagi? Jika kamu suka wawasan seperti ini, like dan subscribe ya, agar kita terus mengungkapnya. Untuk kisah luar biasa lainnya, klik langsung video di layar ini.